Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bina Arifah, NIM 190300. Kelas indeks A mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis hubungan biaya, produk, dan laba. Sebelumnya itu pengertian analisis cost volume profit atau C6. Analisis cost volume profit merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan pengaruh perubahan volume kegiatan organisasi terhadap biaya, pendapatan, dan labanya. Analisis cost volume profit juga merupakan analisis yang mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, biaya, harga jual, profit, serta analisis yang dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen seperti dampak pengurangan biaya tetap total terhadap profit, dampak kebijakan kenaikan harga jual produk terhadap profit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komponen analisis cost volume profit. Ada beberapa komponen dari analisis cost volume profit ini, yaitu yang pertama rasio CM dan rasio biaya variabel. Yang kedua break even point, yang ketiga margin keamanan, yang keempat perubahan laba bersih, yang kelima tingkat leverage operasi. Selanjutnya tujuan analisis cost volume profit. Ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama perencanaan keuntungan, yang kedua bantuan dalam penyusunan anggaran fleksibel, yang ketiga penetapan tingkat tidak untung dan tidak rugi, yang keempat penjaminan bauran produk yang optimal, yang kelima mengambil keputusan harga, yang keenam rencana produksi, yang ketujuh mengambil keputusan manajerial lainnya, yang kedelapan membantu dan mengendalikan biaya, yang kesembilan mencapai efisiensi. Selanjutnya adalah asumsi dasar analisis cost volume profit. Ada beberapa asumsi dasarnya, yaitu yang pertama harga jual tetap. Harga produk atau layanan tidak akan berubah seiring perubahan volume. Yang kedua, biaya bersifat linear dan dapat secara akurat dibagi menjadi elemen variabel dan elemen tetap. Yang ketiga, dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualan adalah konstan. Yang keempat, di perusahaan manufaktur, persediaan tidak berubah, jumlah unit yang diproduksi sama dengan unit yang terjual. Selanjutnya adalah keterbatasan dalam analisis cost volume profit. Berikut beberapa keterbatasan tersebut. Yang pertama itu masalah dalam mengidentifikasi biaya tetap dan variabel. Yang kedua, biaya tetap tidak selalu tetap. Yang ketiga, hubungan proporsional antara biaya variabel dan volume output tidak selalu efektif. Yang keempat, harga jual satuan tidak selalu konstan. Yang kelima, tidak cocok untuk multiproduk. Yang keenam, mengabaikan produk faktor lain terhadap biaya dan laba. Yang ketujuh, kehadiran inventaris. Yang kedelapan, tidak efektif dalam jangka panjang. Yang kesembilan, lebih menekankan pada penjualan. Yang kesepuluh, sebuah alat statistik. Selanjutnya, rumus dalam penyelesaian analisis cost volume profit atau CVP. Ada beberapa rumus. Yang pertama itu rumus rasio kontribusi margin dan rasio beban variabel. Untuk mencari rasio CM, maka dijumlahkan atau dicari margin kontribusinya dibagi dengan penjualan. Selanjutnya untuk mencari rasio biaya variabel, maka total biaya variabel dibagi dengan penjualan. Selanjutnya adalah yang kedua rumus titik impas atau BEP. Untuk mencari BEP sendiri digunakan rumus total biaya tetap dibagi CM per unit. Selanjutnya adalah rumus perubahan laba bersih, yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio kontribusi margin. Selanjutnya rumus mencari margin keamanan, yaitu margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurang break even price. Yang kelima, tingkat leverage operasi atau degree of operation leverage atau disingkat dengan DOL. Untuk mencari DOL yaitu kontribusi margin dibagi dengan penghasilan bersih. Selanjutnya contoh soal.
Sebuah perusahaan sepatu olahraga menjual produk sepatunya dengan harga jual per unit senilai 5.000 dengan volume penjualan tetap sebanyak 180 unit. Perusahaan ini memiliki biaya variabel senilai 2.500 dan biaya tetapnya senilai 50.000. Maka hitunglah laba perusahaan dalam bentuk laporan aplikasi serta tentukan apabila perusahaan berencana menaikkan harga produk per unit dari Rp5.000 menjadi Rp6.000. Yang kedua itu biaya variabel mengalami kenaikan dari 2.500 menjadi 3.000. Maka diketahui yang pertama itu harga jual per unitnya senilai 5.000, volume penjualannya sebanyak 180 unit, biaya variabel senilai 2.500, biaya tetap senilai 50.000. Yang jadi pertanyaan atau yang ditanya dari soal tersebut itu buatlah laporan rugi. Yang kedua, tentukanlah perubahan harga jual per unitnya. Yang ketiga, perubahan biaya variabel. Untuk penyelesaian soalnya, yang pertama kita perlu mencari laporan laba rugi. Yaitu pertama penjualan. Kita perlu mencari total penjualannya itu sebelumnya harga jual per unitnya senilai 5.000. Maka kita kalikan dengan volume produknya senilai 180 unit. Maka 5.000 dikali 180 unit, maka 180 unit diperoleh total 900.000. Selanjutnya biaya variabel. Dan untuk mencari variabel sendiri, sebelumnya ditentukan bahwa biaya variabelnya senilai 250, maka kita kalikan dengan volume produknya senilai 180, maka 2.500 dikali 180, maka diperoleh total senilai 450.000. Selanjutnya kita perlu mencari kontribusi margin. Untuk mencari kontribusi margin, kita perlu melakukan pengurangan antara penjualan dikurang biaya variabel, yaitu 900.000 dikurang 450.000, maka diperoleh total senilai 450.000. Selanjutnya total biaya tetap. Sebelumnya diketahui total biaya tetapnya adalah 50.000. Maka total biaya tetapnya ditulis senilai 50.000. Selanjutnya kita mencari laba usaha. Untuk mencari laba usaha, maka kita melakukan penjumlahan antara kontribusi, maksudnya melakukan pengurangan antara kontribusi dikurang total biaya tetap. Jadi 450.000 dikurang 50.000, maka diperoleh total laba usahanya itu 400.000. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua atau kita perlu mencari perubahan harga jual yang sebelumnya harga jualnya senilai 5.000 menjadi 6.000. Berikut dapat dilihat pada PPT. Untuk tabelnya itu penjualan, biaya variabel, kontribusi margin, serta tetap dan laba usaha. Sebelumnya kita sudah mencari untuk kondisi awalnya. Maka diperoleh penjualannya senilai 900.000, biaya variabel 450, kontribusi marginnya 450, total biaya tetap 50.000, laba usaha 400.000. Yang menjadikan perubahannya itu terdapat pada harga jual yang sebelumnya 5.000 menjadi 6.000. Maka untuk penjualan kita melakukan penjumlahan harga jual dikali dengan volume produknya. Harga jualnya itu 6.000 dikali 180 unit, maka diperoleh total senilai 1.080.000. Dan untuk biaya variabelnya karena tidak ada perubahan, maka biaya variabelnya sama dengan kondisi awal sebelumnya. Dan untuk kontribusi margin, karena sebelumnya penjualannya sudah mengalami perubahan, yaitu dari 900.000 menjadi 1.080.000, maka untuk kontribusi margin kita kembali melakukan penghitungan, yaitu penjualan dikurang biaya variabel. Jadi 1.080.000 dikurang 450.000 diperoleh totalnya untuk kontribusi margin yaitu 630.000. Selanjutnya adalah total biaya tetap. Total biaya tetap sama dengan kondisi awal yaitu senilai 50.000. Selanjutnya kita mencari laba usaha. Untuk laba usaha karena sebelumnya sudah ada perubahan, maka berpengaruh pada laba usaha. Jadi karena laba usaha menggunakan rumus kontribusi margin dikurang total biaya tetap, maka 630.000 dikurang 50.000, maka diperoleh laba usahanya senilai
580. Karena ada perubahan tersebut, maka kita perlu mencari selisih antara kondisi awal dengan perubahan. Maka diperoleh selisihnya itu senilai 180.000 untuk penjualan, dan kontribusi marginnya juga 180.000, dan laba usaha juga senilai selisihnya 180.000. Selanjutnya kita mencari perubahan biaya variabelnya. Sebelumnya biaya variabel senilai 2.500 dan mengalami kenaikan di 3.000. Untuk kondisi awal masih sama persis, tidak ada perubahan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Di sini yang terjadi perubahan adalah pada biaya variabelnya. Biaya variabel sebelumnya 2.500 menjadi 3.000. Maka kita perlu mencari kembali totalnya, yaitu biaya variabel senilai yang telah berubah adalah 3.000, maka 3.000 dikali volume produksinya senilai 990 unit, diperoleh total biayanya adalah 500. Maka selanjutnya kita perlu mencari kontribusi margin karena terjadi perubahan pada variabel, maka kontribusi margin pun berubah. Jadi kita melakukan pengurangan pada penjualan dikurang biaya variabel itu 900.000 dikurang 540.000, diperoleh kontribusi marginnya senilai 390. Untuk total biaya tetap sama di kondisi awal sebelumnya, dan untuk laba usaha tentunya ini akan berubah karena sebelumnya sudah ada perubahan. Jadi untuk laba usaha kontribusi margin senilai 390 dikurang 390, maka diperoleh laba usahanya senilai 310.000. Untuk selisih kondisi awal dengan perubahan diperoleh senilai 90.000, baik itu biaya variabelnya, kontribusi margin, dan laba usahanya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan contoh soal tadi dan penjelasannya, maka dapat kita simpulkan bahwa penghitungan di atas selesai dan tingkat keuntungan atau laba usaha mengalami perubahan berdasarkan penentuan perubahan dari kondisi awalnya. Baiklah, sekian penjelasan materi di CCP dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.